Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Habibur Rahman Prabowo dengan 3 NIM akhir 199 dari kelas Advanced Excel EAB. Di sini, saya akan membuat dashboard penjualan Nike di US untuk memenuhi tugas Advanced Excel saya, yaitu project membuat dashboard di Power BI. Pertama, kita akan menguji kualitas data yang akan kita gunakan. Caranya, kita klik import data from Excel, lalu kita pilih dataset yang akan kita gunakan, kita klik open, kita tunggu, lalu kita klik sheet, lalu kita klik transform data. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa data yang kita gunakan 100% valid, 0% error, dan 0% empty. Lalu kita akan melanjutkan ke pengerjaannya. Oke, kita akan import datanya terlebih dahulu. Kita klik, lalu kita klik sheet 1, kita lihat datanya, lalu kita pencet load. Kita tunggu. Oke, data yang kita gunakan di sini sudah terload, yaitu data penjualan Nike di Amerika Serikat. Kita bisa lihat data yang digunakan di sini ada brand, city, invoice date, operating margin, operating profit, product ID, product name, region, retailer ID, sales method, state, dan unit sold. Pertama, kita akan membuat judul terlebih dahulu untuk dashboard kita. Kita pencet text box, lalu kita ketik Nike US Sales Dashboard. Lalu kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita gunakan bold. Kita bold tulisannya. Kita ubah fontnya menjadi 32. Lalu kita sesuaikan. Lalu kita klik rata kanan karena saya ingin menaruh logo Nike di samping kiri. Setelah itu kita setting untuk efek dari bordernya. Kita nyalakan visual bordernya berwarna putih. Rounded corner itu adalah 12 px. Shadow-nya on. Tinggal kita tambahkan gambarnya. Cara kita tambahkan gambar Nike atau logo Nike-nya, kita klik image, lalu kita masukkan image yang kita inginkan. Kita masukkan. Open. Nah, kita tinggal sesuaikan di sini. Untuk judulnya sudah terbuat. Oke, di sini kita akan membuat card-nya untuk operating profit, operating margin, dan unit sold. Sini kita klik card, lalu kita akan masukkan. Karena di sini operating profit, kita masukkan operating profit di sini. Lalu kita matikan kategori labelnya. Nah, agar nanti formatnya sama, kita klik ini di sini. Kita klik format painter, kita masukkan ke dalam text box-nya agar format seperti Nike US Sales Dashboard, ada shadow, border, dan lain-lain. Dan boom, sudah sama seperti Nike US Sales Dashboard, tinggal kita sesuaikan kembali. Seperti angka-angkanya, kita gunakan font yang sama. Kita gunakan angka di sini, font 32, ukuran 32, lalu kita miringkan dan bold. Lalu kita masukkan title-nya, kita masukkan operating profit. Nah, kita sesuaikan juga. Untuk fontnya adalah ini. Kita besarkan mungkin sekitar 18 atau 17. Lalu kita bold. Kita miringkan, lalu kita taruh di tengah. Nah, untuk operating profit sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat text box yang lain seperti unit sold dan average operating margin. Karena dua text box yang saya akan buat itu sama, kita tinggal copy paste saja dari operating profit ini. Di sini kita tinggal memasukkan unit sold. Nah, kita bisa hapus dulu fields-nya, kita masukkan unit sold ke dalam fields ini. Nah, lalu karena di sini masih tulisannya operating profit, kita ubah title-nya di sini adalah unit sold. Dan sudah jadi unit sold di sini tertera 2 million. Oke. Selanjutnya, untuk yang paling bawah, kita akan masukkan average dari operating margin. Kita akan masukkan di sini operating margin ke dalam field sini.
Nah, karena di sini masih sum of operating margin, kita ubah. Ini menjadi average. Sudah menjadi average yaitu 0,25, kita ubah title-nya menjadi average of margin. Nah, kita tinggal sesuaikan agar tidak terlalu kecil untuk title-title yang ada. Kita sesuaikan untuk unit sold juga. Oke, mungkin ini cukup. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat unit sold by quarter, year, and month. Kita akan klik line chart di sini, kita akan taruh di bagian sini. Nah, setelah kita taruh, kita sesuaikan sedikit. Lalu kita akan masukkan yang pertama adalah invoice date ke x-axis and y-axisnya adalah unit sold. Nah, sudah. Lalu kita ubah title-nya terlebih dahulu di sini menjadi unit sold by year, quarter, and month. Sesuaikan, kita bold, kita taruh di tengah. Untuk line-nya, kita ubah warnanya menjadi 60% darker, karena tema saya di sini adalah black and white. Lalu, kita jangan lupa format painter agar sama. Kita klik format painter, dan di sini sudah sama. Kita klik ini di sini sekali untuk drill down sekali. Lalu kita klik 2 kali di sini agar bisa menampilkan year and quarter, dan di sini tertera adalah month-nya. Lalu di sini kita akan menambahkan legend, yaitu sales method. Nah, jadi di sini kita bisa tahu in-store-nya, online, dan outlet penjualannya. Kita setting dulu untuk line dari setiap. Kita sesuaikan untuk line in-store. Color-nya kita ambil misal 10% darker. Lalu untuk online kita ambil 50% darker. And the outlet kita ambil misal black. Nah, kita bisa cek di sini warna sudah berbeda. Nah, oke, kita mungkin akan ubah agar bisa lebih terlihat dengan jelas. Kita ubah ke stack area chart. Nah, kita bisa lihat di sini unit sold by year, quarter, and month bisa terlihat dengan jelas dari in-store, online, dan outlet. Bisa kita lihat dari bulan, quarter, dan tahun dari 2020 hingga 2021. Oke, di sini selanjutnya saya akan membuat operating profit and unit sold by city. Kita gunakan line and stack column chart. Kita taruh di samping sini. Kita akan sesuaikan seperti ini. Oke, kita masukkan x-axis-nya yaitu city di sini. Column y-axis-nya adalah operating profit. Lalu line y-axis-nya adalah unit sold. Dan column legend-nya di sini adalah sales method. Nah, kita tinggal sesuaikan di sini. Operating profit kita hapus jadi operating profit saja, tidak ada sum, lalu unit sold juga. Nah, tinggal kita sesuaikan seperti tadi, kita gunakan format painter untuk setiap text box-nya. Nah, kita klik. Nah, sudah sama, lalu kita sesuaikan untuk style-nya saja. Untuk title-nya kita ubah jadi operating profit and unit sold by city and sales method. Oke, kita ubah ke ini. Kita sesuaikan, kita bold.
kecilkan dulu. Nah, kita taruh tengah. Nah, kita tinggal sesuaikan sesuai keinginan kita line-nya. Color-nya kita mungkin untuk line kita more color. X-nya kita ubah menjadi line sudah berwarna dark gray. Lalu untuk kolom kita scroll, ubah warna kolomnya. Nah, sudah terlihat. Untuk operating profit and unit sold by city and sales method. Selanjutnya, kita akan membuat pie chart untuk operating profit dan retailer ID. Kita masukkan pie chart ini. Masukkan untuk legend-nya itu adalah retailer ID. Dan values-nya adalah sum of operating profit. Nah, lalu kita klik format painter seperti biasa ke dalam sini. Kita akan sesuaikan legend-nya. Untuk legend itu posisinya adalah top right. Oke. Warna slice-nya kita ubah. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 4, kita ubah warnanya agar pas tetap black and white. Nah, kita ubah title-nya yaitu operating profit by retailer ID. Sesuaikan, sudah. Kita ubah values-nya menjadi ukuran 11. Oke, kita menemukan di sini di label, lalu kita klik di sini yaitu values. Values kita ubah ukuran fontnya menjadi 11. Agar lebih jelas, kita bold juga, lalu kita miringkan. Oke, sudah jadi untuk pie chart mengenai operating profit untuk retailer ID. Lalu kita klik, kita buat lagi untuk donut chart di samping dari pie chart ini untuk unit sold berdasarkan regionnya. Kita klik di sini donut chart. Kita masukkan donut chart-nya itu region di legend. Dan values-nya adalah sum of units sold. Coba kita setting dulu format painter ke sini. Karena sudah, kita cek dulu. Untuk title-nya kita ubah menjadi unit sold. Sudah kita bold. Kita sesuaikan sedikit agar tingginya sama dan besarnya sama. Kita ubah juga warnanya untuk slice-nya. Untuk west kita ubah warnanya maybe dari ini. Northeast kita ubah warna ini. South kita ambil ini. Southeast ada ini. Dan midwest itu adalah karena ini sudah selesai dan ini juga pasti sudah sesuai tentang title-nya, ukuran title, font-nya, dan yang lain-lain seperti value di sini. Karena sudah sesuai, kita bisa lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat slicer mengenai invoice date. Kita masukkan slicer, kita taruh di sini. Kita sesuaikan. Kita masukkan invoice date ke dalam. Kita klik lalu kita masukkan invoice date ke dalam field. Nah, lalu kita format painter seperti biasa. Sudah, kita sesuaikan sedikit agar tidak terlalu ke bawah. Jika sudah, kita setting-setting sedikit mengenai slicer header-nya. Kita klik. Nah, sudah cukup. Jadi di sini kita bisa tahu penjualan di tanggal-tanggal tertentu. Oke. Selanjutnya kita buat slicer untuk region. Kita sesuaikan. Seperti biasa, kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita masukkan region ke field values ini. Ke field yang ada di slicernya. Lalu di sini kita setting-setting dulu. Untuk
headernya kita sesuaikan untuk region. Nah, jangan lupa di sini format painter kembali ke regionnya. Nah, sesuaikan. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat field map untuk mengetahui jumlah unit terjual di setiap state. Kita masukkan field map, kita klik di sini. Untuk location-nya, kita memilih state. Lalu untuk tooltips-nya, kita masukkan unit sold. Nah, sebelum itu kita akan melakukan format paint seperti biasa. Kita format painter, lalu kita setting dulu title-nya. Unit sold by state. Oke. Lalu kita klik fill color-nya. Kita sesuaikan. Ini gradient, lalu ini kita pakai unit source-nya sebagai base-nya. Kita pilih minimumnya adalah warna ini, kita pilih middle color juga. Warnanya adalah ini. Lalu untuk highest kita warna black. Mungkin warna ini. Nah, oke, kita klik OK. Jadi kita di sini bisa mengklik, kita memilih state-state yang memiliki jumlah unit terjual yang banyak. Contohnya di sini New York itu terjual 169.000, juga terpampang di sini, dan operating profitnya juga tahu 23 million dan average operating marginnya 0,21. Agar dari dataset ini tidak terlihat kosong, saya akan menambahkan di sini adalah produk yang paling sering terjual, tapi ini sebagai hiasan saja. Kita masukkan nama produknya di sini. Saya juga sudah menyiapkan gambarnya. Nah, kita sesuaikan sedikit. Oke. Kita masukkan juga apa yang kita inginkan tulis di sini. Kita tulis. Oke, selanjutnya saya akan buat page home-nya di sini. Kita setting dulu untuk canvas background-nya kita warna putih. Oke, kita rename dulu. Ini jadi home. Rename di sini menjadi nice UX sales board. Oke, di sini saya akan tambahkan elemen-elemen gambar. Kita browse, kita masukkan logo Nike, just do it. Oke, kita masukkan shapes. Saya akan membuat garis di sini. Dimensionnya 90 for the warnanya kita ambil black, bordernya is black. Oke. Nah, lalu kita masukkan image yang lain. Masukkan logo Jordan.
Oke, selanjutnya sini kita masuk ke home, kita ubah page destination-nya. Di sini kita buat logo Just Do It, logo Jordan dan logo Converse ini bisa masuk atau bisa langsung mengakses Nike US Sales Dashboard tanpa kita harus tanpa kita harus klik tab di sini. Kita masukkan di Just Do It, kita klik action, kita type-nya page navigation, lalu destination-nya adalah ini. Coba kita klik, nah langsung masuk ke Nike US Sales Dashboard. Lakukan juga untuk Jordan. Page navigation, destination-nya adalah ini, dan untuk Converse kita juga masukkan. Nah, seperti ini. Semuanya bisa diklik. Nah, oke. Untuk di dashboardnya kita masukkan shapes untuk tombol kembali ke home. Kita sesuaikan. Kita masukkan logo Nike di sini. Pilih fill. Oke. Kita masukkan action-nya. Tipenya adalah page navigation dan destination-nya adalah home. Oke, jadi ketika kita klik, kita akan kembali ke home. Dan inilah dashboard yang telah saya buat. Dashboard penjualan Nike di Amerika Serikat. Nah, di sini kita coba jelaskan dashboardnya satu persatu. Kita klik salah satu logo. Oke, yang pertama, di sini ada judul. Ini menunjukkan kalau dashboard ini adalah ringkasan performa penjualan sepatu Nike di wilayah Amerika Serikat. Nah, di sini ada beberapa kartu KPI-nya. Ada operating profit, unit sold, dan average operating margin. Yang pertama, di sini adalah total laba operasional yang dihasilkan sebesar 332 M. Lalu ada unit sold-nya 2 million atau total unit produk yang sudah terjual, dan di sini tertera 0,25 rata-rata margin laba operasionalnya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada operating profit and unit sold by city and sales method. Di sini menampilkan perbandingan laba operasional serta unit terjual di berbagai kota. Diberikan ini berdasarkan metode penjualan, ada yang in-store, online, serta outlet. Selanjutnya di sini ada operating profit by retailer ID. Di sini menunjukkan kalau distribusi laba operasional berdasarkan masing-masing retailernya, sehingga bisa kita lihat retailer mana yang paling berkontribusi. Lalu ada unit sold by region atau donut chart. Nah, di sini kita memperlihatkan kalau proporsi unit terjual itu di tiap wilayah ada dari West, Northeast, dan South. Lalu selanjutnya ada unit sold by year, quarter, and month. Di sini saya menunjukkan adanya tren penjualan dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa melihat adanya penurunan atau kenaikan. Di sini kita bisa juga membuat ada 3 garis, ada yang in-store, online, maupun outlet. Nah, di sini kita juga membuat filter regionnya. Misalnya kita hanya ingin region di Midwest, kita klik saja Midwest, kita bisa lihat operating profit, unit sold, dan lain-lain. Kita hanya ingin di South, kita pilih saja South, dan kita bisa kembalikan seperti ini. Lalu saya juga buat filter untuk date-nya. Kita hanya ingin misalnya di bulan 5 dan bulan 4 di 2021. Kita bisa lihat grafik dan lain-lainnya di sini. Kita kembalikan lagi, dan kita bisa lihat di sini kita bisa klik salah satu state yang ada, dan kita bisa lihat berapa operating profitnya, unit sold-nya, average operating margin, dan lain-lain di sini. Kita bisa klik dan semuanya akan berubah sesuai dengan state yang kita pilih. Nah, setelah itu kita juga bisa kembali, dan yang terakhir kita bisa kembali ke halaman home tinggal dengan mengklik logo Nike di sini. Terima kasih.
Itu saja presentasi dari saya dan membuat dashboard dashboard penjualan naik di Power BI. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.